kelompok 1 akan meroleplaykan komunikasi terapeutik terhadap anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan saya sendiri sama Adila Novanti sebagai narator, Sri Lestari sebagai pasien, Dewi Rahmawati sebagai psikiater, Zahra Devayanti sebagai orang tua pasien, Nadia Putri sebagai perawat, dan Tika Pramudia sebagai adik pasien. Dengan kasus, Tari lahir dalam keadaan normal, namun mulai usia 5 tahun, orang tuanya melihat bahwa ada perbedaan antara dia dan adiknya Tika. Tari lebih menyendiri dan tidak pernah responsif jika diajak bicara. Pada suatu hari, orang tuanya, Tari dan Tika, yaitu Zahra, baru pulang kerja. Tika yang sedang asik membaca buku mengetahui orang tuanya pulang, langsung beranjak dan berlari membukakan pintu. Assalamualaikum. Mama, papa pulang, ye. Hehe, iya sayang, kakak kamu mana? Ada di kamar tuh, Ma. Ngapain kakak kamu di kamar? Dia gak tahu ya mama udah pulang. Gak tahu deh, Ma. Nana berjalan menuju kamar Tari. Nana hanya melihat Tari di depan pintu kamarnya Tari. Ternyata Tari punya keasikan tersendiri, di mana kedatangan orang tuanya sama sekali tidak membuatnya berhenti, malah tetap bermain dengan kesibukannya bermain boneka. Tari bermain sandiwara, menyuapi bonekanya dan memberi minum, kemudian mengelus kepala bonekanya. Melihat tingkah Tari yang seperti itu, Zahra mempunyai rencana akan membawa Tari ke rumah sakit yang ada psikiaternya. Keesokan harinya, Zahra mengajak Tari ke rumah sakit. Tari, ayo ikut sama mama, pap, ke rumah sakit ya. Tari, kita ke rumah sakit ya. Sesampainya di rumah sakit, di ruangan psikiater, mereka duduk di depan meja Dokter Dewi. Tari pun duduk di samping mamanya. Begini dok, ini anak kami, namanya Tari. Hey, Tari. Tari melihat Dokter Dewi hanya tersenyum. Iya, Bu. Terus? Kami khawatir dengan tingkah anak kami, Bu. Dia lebih suka menyendiri. Dia juga punya keasikan tersendiri. Contoh saja, pas kami pulang kerja, dia asik bermain dengan bonekanya di kamar. Dan yang membukakan kami pintu dan menyambut kami itu malah adiknya. Oh, begitu ya, Bu. Tari pun bingung melihat sekelilingnya menggaruk kepala. Iya dok, terus jika dia diajak bicara, dia tidak pernah responsif. Kemudian, Tari pun bangkit dari tempat duduknya, mulai mencari kesibukan tersendiri, berjalan sendiri, dan kemudian duduk di lantai, main dengan boneka teddy bear-nya. Ibu, menurut data yang saya dapat dari Ibu, dapat saya simpulkan bahwa Tari menderita autism. Ekspresi tidak terpercaya. Apakah ini bisa disebabkan karena terjatuh? Atau apa karena turunan, dok? Iya, bisa Ibu. Tapi kalau saya lihat-lihat, nggak ada dari keturunan, apalagi terjatuh, dok. Ekspresi tidak percaya dan kelihatan pusing. Saya sangat khawatir dengan keadaan anak saya, dok. Bagaimana masa depannya nanti? Kemandiriannya, kemampuannya untuk bermasyarakat.
Dan apakah anak semacam Tari ini akan mendapatkan jodoh? Ibu tenang saja, Ibu tidak perlu khawatir. Di rumah sakit ini kami punya terapi penanganan untuk anak autism. Baiklah dok, kalau itu merupakan penanganannya, saya akan mengikuti terapi tersebut. Baiklah Ibu, besok datang saja ke rumah sakit ini jam 8 pagi. Anak Ibu sudah bisa mengikuti terapi di sini. Ya dok, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya dok. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Keesokan harinya, Zahra mengantar Tari ke rumah sakit untuk terapi. Baiklah Ibu, ini ruangan terapinya. Tari akan didampingi oleh Suster Nadia. Baik dok. Tari masuk ke ruangan terapi dan Zahra pun pergi ke tempat kerjanya. Halo Adek, namanya siapa? Nama saya Tari. Umurnya berapa? Tahun. Kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Wih, keren. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk terapi yang pertama. Pertama-tama, mengajarkan Tari menirukan gerakan tangan dan kaki yang merupakan gerakan motorik kasar. Ayo Adek, tirukan kakak ya. Tari pun gak mau, malah mengangkat tangannya ke atas kepala. Ayo Adek, ikuti kakak. Ayo ikuti. Tari pun menirukan dan juga membentangkan tangannya. Pintar sekali. Asih. Terapi hari tersebut telah selesai dan Tari pun pulang bersama mamanya. Keesokan harinya, Tari melanjutkan terapinya. Keesokan harinya, Tika membangunkan Tari dan badan Tari terasa panas. Tari pun mulai rewel dan teriak-teriak, memukul-mukul dirinya, menutup telinganya seperti orang ketakutan. Mama. Iya, kenapa? Itu Kak Tari banget. Ya udah kita bawa aja dia ke rumah sakit sekarang. Sesampainya di rumah sakit, Zahra bertemu dengan seorang perawat, yaitu perawat Nadia. Dan Zahra pun menceritakan keluhannya kepada perawat Nadia sebelum ia bertemu dengan dokter. Pagi Bu, Pagi juga Sus. ada yang saya bantu? Begini Sus, anak saya rewel sekali karena demam tinggi. Baiklah Ibu, saya akan memeriksa anak Ibu. Ayo Bu, ikut saya ke ruangan. Pagi Adek. Adek sudah makan? Tari pun mengangguk sambil sibuk memainkan boneka teddy bear-nya yang sedari tadi ia genggam. Sekarang kakak boleh memeriksa kamu nggak? Tari pun terus bermain, tidak mendengarkan perkataan perawat. Adik manis,
Kakak boleh memeriksa kamu nggak? Supaya kakak tahu kamu sakit apa. Terus nanti diobati supaya kamu cepat sembuh. Ade mau nggak? Kalau Ade mau, nanti kakak kasih permen lollipop mau? Mau. Nah, sekarang adik manis, kakak boleh lihat tangannya dulu nggak, Dek? Tari pun mengulurkan tangannya. Pintar sekali adik ini. Adik nggak usah takut ya. Ini nggak sakit kok, adik manis. Nah, udah siap, Dek? Gimana? Ada terasa sakit nggak tadi waktu kakak periksa tangannya? Enggak. Permen. Oh iya, kakak hampir lupa. Ini permennya adik manis. Bagaimana, Sus, anak saya? Sebentar ya, Ibu. Saya panggilkan dokter dulu. Iya, Sus. Dok, ini ada pasien adik Tari. Ini datanya. Oh, baiklah, Sus. Tolong orang tuanya suruh masuk ke ruangan saya ya. Iya, baik, Dok. Ibu, silahkan masuk. Oh iya, Sus. Silakan duduk, Bu. Iya, Dok. Bagaimana anak saya, Dok? Anak ibu nggak kenapa-napa kok, cuma demam biasa. Cuma butuh istirahat, mungkin dia kecapean. Oh, begitu, Dok. Terus bagaimana? Apa harus dirawat di rumah sakit? Nggak perlu, Ibu, nggak apa-apa. Tari bisa dirawat di rumah. Tari cuma butuh istirahat yang banyak saja. Oh, baiklah, Dok. Terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Oh, setelah dirawat di rumah, akhirnya Tari pun sembuh dari demamnya. Tetapi penyakit autisnya tidak dapat disembuhkan. Dan Tari pun masih tetap melanjutkan terapinya. Dari terapi-terapi yang telah dijalaninya, Tari sudah bisa komunikasi dengan orang sekitarnya walaupun tidak lancar seutuhnya. Sekian role play dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Selamat 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 menyaksikan. menyaksikan.